Perkenalkan, nama saya Muhammad Sotikin, NIM 222278 dari Sarjana Manajemen Bisnis Perkebunan kelas B dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang paragraf. Langsung saja, pengertian paragraf. Menurut kaidah DKK, pengertian paragraf adalah inti penuangan buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama, ataupun kalimat topik, kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Menurut Arifin dan S. Amran Tasai, pengertian paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf memperhatikan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Menurut Ramlan, pengertian paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Selanjutnya, manfaat paragraf. Paragraf memiliki beberapa manfaat di dalam suatu tulisan atau karangan. Adapun manfaat paragraf adalah sebagai berikut. 1. Mengekspresikan gagasan. Maksudnya, paragraf dapat memberikan suatu gagasan dan perasaan melalui rangkaian kalimat yang disusun sehingga menjadi satu kesatuan ide pokok. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru. Maksudnya, setiap tulisan akan atau karangan terdiri dari beberapa paragraf dan di dalam setiap paragraf tersebut terdapat gagasan yang berbeda namun masih berhubungan dengan ide pokok. Yang ketiga, memudahkan menulis dan membaca. Maksudnya, dengan adanya paragraf, maka seorang penulis dapat lebih mudah dalam menuangkan gagasannya. Di samping itu, paragraf juga lebih mudah memahami ide pokok di dalam suatu tulisan bila penulisannya dibuat dalam paragraf yang baik. Yang keempat, membantu pengembangan topik. Maksudnya, pengembangan topik tulisan dalam bentuk yang lebih kecil akan lebih mudah disampaikan melalui pembagian paragraf. Yang terakhir, mengendalikan variabel. Paragraf juga memudahkan penulis untuk mengendalikan variabel di dalam karangannya sehingga lebih mudah dimengerti. Paragraf yang baik. Paragraf yang baik adalah yang memperhatikan unsur kepaduan atau kesatuan dan kelengkapan paragraf. Kepaduan paragraf. Dalam paragraf dikenal istilah koreksi atau kepaduan. Setiap paragraf seharusnya berisikan kumpulan atau kalimat yang saling berhubungan satu sama lain secara padu, tidak berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain. Kesatuan paragraf. Setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan utama yang diwujudkan dalam kalimat utama. Jika dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari satu gagasan utama, maka pembahasan dalam gagasan utama pada paragraf tidaklah berfokus pada apa yang ingin disampaikan. Maka, kumpulan kalimat tersebut bukanlah sebuah paragraf yang baik. Kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dapat dikatakan paragraf yang baik jika terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap di dalamnya. Kalimat penjelas berfungsi untuk menunjukkan kejelasan gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu berisi keterangan berupa klasifikasi, spesifikasi, penjelasan, contoh, dan lain-lain. Ciri-ciri paragraf. Peletakan kata dalam kalimat pertama ke dalam sebanyak 5 spasi bagai jenis karangan yang biasa. Menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Setiap paragraf menggunakan suatu kalimat topik dan selebihnya adalah sebuah kalimat pengembang yang memiliki fungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat utama. Menggunakan pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas tersebut mempunyai isi tentang detail-detail dari kalimat utama. Paragraf bukanlah
sekumpulan dari kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan terdapat beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas tersebut berisi tentang detail yang spesifik dan tidak mengulangi pikiran penjelasan yang lainnya. Pengembangan paragraf. Paragraf dibangun oleh lebih dari satu kalimat. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjuk akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Dalam ringkasan, kalimat-kalimat penunjang ini dapat diabaikan. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang tercakup di dalamnya, yakni kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Yang kedua, kemampuan merinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. Dan yang terakhir, kemampuan pengurutan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Pengembangan paragraf dalam tulisan. Yang pertama, sudut pandang. Yang kedua, contoh. Yang ketiga, klimaks dan antiklimaks. Yang keempat, definisi luas. Yang kelima, klasifikasi. Yang keenam, perbandingan dan pertentangan. Yang ketujuh, analogi. Yang kedelapan, sebab akibat. Yang kesembilan, proses. Dan yang terakhir, umum khusus dan khusus umum. Paragraf yang baik tidak memiliki banyak-banyak kalimat, hanya memiliki beberapa kalimat yang terdiri dari satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi topik yang dibicarakan pengarang. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau yang mendukung dari kalimat topik tersebut. Hubungan logis. Hubungan logis dalam paragraf adalah rangkaian kalimat-kalimat yang ditata dengan baik dan masuk akal sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hubungan logis antar kalimat, pada dasarnya kata sambung yang digunakan harus menunjukkan pengacauan ke kalimat terdahulu. Perlu dicatat bahwa tidak semua kata sambung dalam kalimat dapat digunakan untuk menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf. Kata sambung antar kalimat dapat juga digunakan untuk menghubungkan paragraf yang satu dengan yang lain. Di dalam penulisannya, kata sambung antar kalimat harus disertai koma. Jenis-jenis paragraf. Paragraf dibedakan menjadi 5 atau dengan kita menghafalnya dengan mudah, yaitu depan, yaitu deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Paragraf deskripsi ialah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Penulis menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan hal tersebut melalui keadaan, warna, rasa, atau kesan yang ada pada hal tersebut. Dengan kata lain, deskripsi ialah melukis atau memotret benda atau suasana dengan kata-kata. Langkah menulis paragraf deskripsi. Cari sebuah topik. Untuk menulis paragraf deskripsi dengan baik, pertama kali yang harus kalian lakukan ialah mencari topik yang bagus. Kedua, mempelajari dengan baik topik tersebut. Agar lebih mudah, pada langkah awal ini cara terbaik untuk mendapatkan ide topik yang akan diangkat atau ditulis dalam bentuk paragraf deskripsi ialah melihat apa yang ada di sekelilingmu. Coba berjalan-jalan di rumah, ruang tamu, sampai ke dapur. Lihat semua hal yang ada. Tentu kalian akan mendapatkan hal atau objek yang baik untuk ditulis deskripsi. Sepatu baru, tas kesayangan, meja belajar, dan lain-lain ialah ide menarik yang baik ditulis secara deskripsi. Selanjutnya, pelajari objek yang sudah kalian dapatkan. Untuk mempermudah, coba ikuti beberapa pertanyaan berikut untuk mempelajari objek yang akan ditulis. Pertama,
bagaimana rasa, suara, bau objek ini. Kedua, berapa ukurannya. Ketiga, bagaimana bentuknya. Keempat, berapa beratnya. Kelima, apa warnanya. Keenam, bagaimana kondisinya. Kembangkan terus pertanyaan lanjutan sampai kalian benar-benar memahami objek tersebut. Langkah menulis paragraf deskripsi. Rencanakanlah sebuah paragraf deskripsi setelah kalian memilih sebuah topik dan telah mengoleksi beberapa detail topik tersebut. Kalian sudah siap untuk menyusun paragraf deskripsi dengan merencang paragraf deskripsi secara kasar. Tulis saja topik utamanya dan semua detail yang telah kalian ketahui. Revisi paragraf deskripsi. Kini, saatnya kalian merevisi paragraf kasar yang telah kalian tulis. Konsentrasi saja pada penyusunan gambaran detail yang kalian buat. Apakah kalimatnya sudah jelas, logis, dan setiap detail dapat tersusun dengan baik. Contoh paragraf deskripsi. Lapisan ozon menipis. Hutan-hutan tropis mulai merangsang. Gurun makin luas. Akibatnya, suhu bumi meningkat, cuaca tidak menentu, dan bencana alam makin sering datang. Kesimpulannya, bumi makin kritis. Siapa sesungguhnya yang berperan dalam menjadikan planet bumi ini menjadi demikian? Jawabannya, tentu manusia itu sendiri. Paragraf yang kedua, yaitu paragraf eksposisi. Merupakan karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Ciri-ciri paragraf eksposisi. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri paragraf eksposisi, antara lain sebagai berikut. 1. Memaparkan definisi atau pengertian. Kedua, memaparkan langkah-langkah, metode, atau cara melaksanakan suatu kegiatan. Ketiga, dari awal sampai akhir berupa pemaparan. Yang keempat, bersifat tidak mempengaruhi. Kelima, disertai bukti, data, contoh, gambar. Keenam, pembaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. Ketujuh, penutup menegaskan kembali. Kedelapan, bahasa bermakna denotasi atau sebenarnya. 9. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Langkah menyusun paragraf eksposisi. Langkah menyusun paragraf eksposisi antara lain sebagai berikut. 1. Menentukan topik atau tema. Kedua, menetapkan tujuan. Ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Keempat, menyusun karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Terakhir, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Contoh paragraf eksposisi. Jeruk nipis adalah buah yang mudah dan sering sekali dijumpai. Hampir di seluruh pasar pasti ada yang menjual buah yang satu ini. Selain murah, buah ini mengandung banyak manfaat. Jeruk nipis juga sering dijumpai di berbagai makanan. Contohnya, soto. 3. Paragraf persuasif. Merupakan paragraf yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca supaya melakukan atau mengikuti apa yang dituliskan dalam paragraf tersebut. Paragraf persuasi dibuat menurut pemahaman atau asumsi bahwa setiap pandangan atau pendirian umat manusia dapat berubah-ubah. Paragraf persuasi memiliki tujuan, yakni untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca supaya percaya dan melakukan apa yang telah ditulis dan disampaikan penulis di dalam paragraf. Supaya pembaca percaya, paragraf persuasi harus diikuti dengan bukti dan data yang mendukung yang kuat. Pada paragraf persuasi sering ditemukan kata-kata yang sifatnya mengajak, ayo, mari, dan lakukanlah. Paragraf ini seringkali dijumpai di dalam iklan, himbauan, atau propaganda di media massa. Ciri-ciri paragraf persuasi. Sering memakai alasan-alasan yang kuat, diikuti dengan data dan fakta yang menjadi pendukung untuk mengajak. Mengingat paragraf ini
bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Kedua, berupaya untuk meyakinkan pembaca agar melakukan atau percaya yang ditulis oleh penulis. Ketiga, banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain sebagainya. Yang keempat, seringkali menghindari konflik supaya kepercayaan pembaca tidak hilang dan agar kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca bisa dicapai. Langkah menyusun paragraf persuasi. 1. Menentukan topik tujuan dalam paragraf persuasi. Dalam paragraf persuasif, tujuan penulis dapat dikemukakan secara langsung. Kedua, membuat kerangka karangan paragraf persuasif agar susunan tulisan persuasif itu sistematis dan logis. Karangan tulisan perlu mendapatkan perhatian dalam perumusannya. Ketiga, mengumpulkan bahan untuk paragraf persuasif. Bahan dapat diperoleh melalui kegiatan pengamatan wawancara dan penyembara angkatan kepada responden. Yang keempat, menarik kesimpulan dari paragraf persuasif. Menarik kesimpulan dalam suatu karangan persuasif harus kita lakukan dengan benar agar tujuan kita tercapai. Satu kesimpulan dapat dibuat apabila data yang diperoleh telah dianalisis. Yang kelima, penutup paragraf persuasif. Pada bagian ini, penulis akan memberitahukan inti dan maksud dari penjabaran fakta-fakta yang ada dalam paragraf tersebut dalam 1-2 kalimat berupa ajakan atau himbauan yang biasanya terletak pada akhir kalimat atau induktif. Contoh paragraf persuasif. Sayur sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Dengan mengkonsumsi sayur setiap hari, tubuh menjadi sehat dan kuat. Sayur banyak mengandung vitamin, mineral, dan nutrisi yang baik bagi badan kita. Sayur merupakan makanan yang mudah didapatkan tetapi sepi penggemar dikarenakan anak zaman sekarang tidak menyukainya. Maka, biasakanlah anak-anak kita untuk mengkonsumsi sayur sejak dini karena manfaatnya dan dapat menghambat berbagai jenis penyakit. Marilah kita budayakan untuk hidup sehat dengan mengkonsumsi sayur-sayuran agar terhindar dari berbagai penyakit. Keempat, paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat atau argumen beserta alasannya. Paragraf ini dibuat dengan menjabarkan gagasan utama dengan pendapat, ulasan, ataupun ide penulis yang disertai dengan bukti-bukti, contoh-contoh, argumentasi, data, fakta-fakta, atau lainnya. Menurut Kraft, paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan mempertahankan suatu kebenaran dan pendapat para pembacanya agar bersikap dan berpendapat seperti penulis. Tujuan membuat paragraf argumentasi yaitu untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca agar suatu pendapat dengan penulis. Selain itu, juga berfungsi untuk mendorong atau mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu. Tujuan bisa tercapai, maka diperlukan sebuah uraian yang disertai teori, data, dan fakta yang faktual. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Berisikan pendapat penulis tentang suatu fenomena. Pendapat disertai alasan, logis, dan fakta. Memiliki data faktual yang mendukung pendapat penulis. Fenomena dijabarkan dengan cara menganalisa dan memberikan analogi. Diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat penulis secara lebih luas. Langkah menyusun paragraf argumentasi. 1. Menentukan topik. Kata topik berasal dari bahasa Yunani, topoi, yang berarti tempat atau wilayah. Topoi yang memberikan fakta-fakta. Topik atau sumber atau pokok persoalan terdiri dari bagian-bagian pengalaman, pengamatan, pengetahuan, pendapat, dan daya khayal yang merupakan suatu kesatuan.
Syarat topik paragraf argumentasi antara lain sebagai berikut. Berhubungan dengan pengetahuan kita, menarik dan sesuai minat. Ruang lingkup tidak terlalu luas, memiliki data dan fakta yang jelas, memiliki sumber acuan atau bahan. Kedua, merumuskan tema antara lain sebagai berikut. Dirumuskan dengan kalimat yang jelas, adanya kesatuan gagasan sentral yang menjadi landasan seluruh karangan. Pengembangan tema yang terarah, mengandung unsur keaslian atau kebenaran. Ketiga, menyusun keterangan antara lain sebagai berikut. Mengungkapkan maksud yang jelas. Tiap paragraf hanya mengandung satu. Disusun secara logis dan sistematis. Memerlukan penggunaan simbol yang konsisten. Keempat, mengumpulkan data atau fakta. Dapat dilakukan melalui internet, laboratorium, perpustakaan, pendapat ahli, ensiklopedia, kamus, laporan hasil penelitian, majalah, surat kabar, ataupun lainnya. Kelima, mengembangkan kerangka menggunakan metode. Pertama, genus, pengembangan paragraf argumentatif dengan argumen-argumen yang menggunakan kelas atau genus dijadikan ide pokok atau argumen-argumennya dijadikan ide penjelas. Kedua, definisi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau mengemukakan ciri-ciri suatu secara detail. Ketiga, sebab dan akibat atau akibat ke sebab. Pengembangan paragraf dengan menggunakan proses berpikir kualitas, sebab menjadi ide pokok dan akibat menjadi ide penjelas. Keempat, persamaan, menggunakan pernyataan mengenai kesamaan antar dua hal. Yang dikemukakan pertama adalah ide pokok dan hal kedua yang mempunyai persamaan menjadi ide penjelas. Yang kelima, perbandingan. Dilakukan dengan mengemukakan persamaan dan perbedaan salah satu dari hal yang dibandingkan mempunyai kelebihan dari hal lain yang dijadikan dasar perbandingan. Hal yang dijadikan dasar perbandingan merupakan ide pokok. Keenam, pertentangan. Menggunakan relasi dua hal, penulis mengemukakan suatu hal atau pendapat, kemudian diberikan hal atau pendapat sebaliknya. Pendapat yang dikemukakan sebagai dasar pertentangan menjadi ide pokok. Contoh paragraf argumentasi. Akhir-akhir ini tempe sudah tidak dapat diremehkan lagi. Betapa tidak, seiring menjamurnya makanan-makanan siap saji yang mengandung bahan pengawet, tempe tetap menjadi makanan tradisional. Tempe mengandung banyak protein nabati yang cukup tinggi. Bahkan sekarang kita bisa jumpai banyak pedagang yang menggunakan bahan baku dari tempe yang diolah menjadi berbagai aneka macam makanan yang lezat. Karena kandungan gizi yang terbaik, tempe sudah mendunia dan hampir terkenal di seluruh dunia. Yang terakhir, yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dalam karangan atau paragraf narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Paragraf naratif tidak memiliki kalimat utama. Paragraf narasi ialah karangan ataupun cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Peristiwa itu boleh benar-benar terjadi, tetapi boleh juga hanya khayalan saja. Roman, novel, cerpen drama, biografi, dan kisah perjalanan termasuk jenis tulisan narasi. Ciri-ciri paragraf narasi. 1. Berupa ciri tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Kedua, paragraf narasi menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang ketiga, dirangkai dalam urutan waktu secara kronologis dan jelas, di mana bagian orientasional, klimaks, dan resolution. Keempat, memiliki unsur-unsur utama seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang.
Yang keempat, biasanya terdapat cukup banyak kalimat langsung di dalam paragraf. Yang terakhir, memiliki nilai estetika di dalam paragraf. Narasi penulis bisa lebih membebaskan pikiran dan lebih kreatif dalam menentukan diksi. Selain itu, gaya penyusunan kalimat juga mempengaruhi paragraf narasi tersebut. Langkah menyusun paragraf narasi. 1. Menentukan tema. 2. Mencari sumber, bisa berupa buku, acara televisi, artikel-artikel di internet, dan lain-lain. 3. Membuat dan mengembangkan karangan tulisan. 4. Menggunakan alur yang tepat dalam mengembangkan tulisan. Contoh paragraf narasi. Di suatu hari yang sangat cerah, saya dan kakak saya pergi ke pasar untuk membantu ibu berjualan. Saya baru sekali itu masuk ke pasar. Saat saya melangkah memasuki pasar, saya sudah mencium bau yang tidak sedap. Jujur, saya tidak sanggup membantu ibu karena bau pasar dan tempatnya yang kumuh, belum lagi banyak orang yang berdesak-desakan, sehingga membuat saya tidak betah dan selalu mengajak kakak pulang ke rumah. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang pengertian paragraf dan jenis-jenis paragraf. Apabila ada kekurangan atau kalimat atau kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.